Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di video kali ini kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan isu-isu yang hari ini beredar luas di tengah masyarakat melalui sosial media maupun media mainstream. Kita akan buka ruang diskusi publik di sana atas video-video tersebut. Kalian bebas untuk memberikan pendapat, tanggapan di kolom komentar, yang penting beradab dan beretika teman-teman. Jangan lupa untuk kita sama-sama menghindari yang namanya ujaran kebencian, fitnah teman-teman ataupun disinformasi. Kita jadikan diskusi ini sebagai diskusi yang sehat untuk menambah wawasan maupun sama-sama memberikan edukasi ya teman-teman ya. Kita sama-sama saksikan bagaimana pernyataan Pak Jokowi yang kemudian ini sudah lama tapi kemudian viral karena ada suatu statement dari seorang tokoh besar di bangsa ini yang mengatakan Pak Jokowi itu jadi presiden karena beliau. Kita sama-sama saksikan. Presiden itu umat bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Karena logikanya nggak masuk, logika politiknya nggak masuk. Bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan ningrat politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya dipitnah nggak pernah. Saya sabar, datang juga sabar. Ya Allah, sabar. Jadi sedih ya teman-teman mendengarkan pernyataan Pak Jokowi yang hari ini menjadi viral. Beberapa waktu yang lalu saya juga membuatkan konten bahwa memberikan sebuah keyakinan pendapat bahwa Pak Jokowi itu jadi presiden itu karena Tuhan yang pertama. Yang pertama dan paling utama adalah karena Tuhan yang menghendakinya. Karena Tuhan yang menetapkan langkah Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin di negeri yang besar ini teman-teman. Yang kedua, Tuhan memakai rakyat, menggerakkan hati masyarakat untuk memilih beliau lewat jalur demokrasi. Dan itu pun yang diyakini oleh Pak Jokowi ternyata Pak Jokowi sudah memberikan pidatonya tentang hal ini. Bahwa Pak Jokowi jadi presiden itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena memang kehendak Allah. Pak Jokowi meyakini bahwa kalau bukan karena Tuhan yang menghendaki Pak Jokowi jadi pemimpin, itu Pak Jokowi nggak mungkin jadi pemimpin. Karena hitung-hitungannya mustahil. Pak Jokowi bukan ketua partai, beliau tidak memiliki logistik, ya. Pak Jokowi hanya dari masyarakat biasa, hanya orang kampung, tidak dari keturunan ningrat, tidak dari militer. Tapi Pak Jokowi benar-benar menyadari teman-teman, bahwa Pak Jokowi menjadi presiden itu semua kalau bukan Tuhan yang menghendakinya, gak mungkin. Dan bukan hanya Pak Jokowi yang meyakini dan menyadari hal itu. Semua orang meyakini bahwa Pak Jokowi menjadi presiden 2 kali terpilih karena Tuhan yang menghendaki. Karena Pak Jokowi adalah orang pertama ya, dimana dari rakyat sipil, bukan ketua partai, yang kemudian orang kampung, tidak memiliki kekuatan secara logistik dan sebagainya teman-teman. Itulah yang kemudian diyakini oleh Pak Jokowi. Itu yang kemudian diyakini oleh masyarakat yang memilih Pak Jokowi hari ini. Dan itu kemudian relate dengan apa yang Pak Jokowi sampaikan hari ini terkait dengan pernyataan tokoh tersebut yang mengatakan hal itu kepada Pak Jokowi, yang kemudian Pak Jokowi kembali mengeluarkan statement tersebut. Mengatakan saya ini orang kampung. Kita sama-sama dengarkan teman-teman. Saya orang kampung. Pak izin menanggapi pernyataan Pak JK kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tadi gimana Pak? Ini kan kemarin Pak JK juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Ya, dengan pernyataan Pak Jokowi, tunggu, kita lanjut dulu. Yang menilai bukan saya. Yang menilai, ya betul ya, yang menilai rakyat. Pernyataan Pak Jokowi terdengar seperti tidak nyambung dengan pernyataan yang ada. Dia mengatakan, dia memberikan pertanyaan. Katanya Pak Jokowi kalau tanpa orang tersebut itu tidak bisa menjadi presiden.
pertanyaan tersebut dijawab dengan jawaban Pak Jokowi yang seolah-olah terdengar tidak masuk akal. Saya ini orang kampung, saya ini bukan siapa-siapa. Jawabannya seperti tidak terjawab, teman-teman. Tapi Pak Jokowi seperti memberikan isyarat, ya. Kita kembali tarik dengan pernyataan Bapak Jokowi ketika dalam pidato yang sudah lama tersebut. Dia mengatakan, saya ini orang kampung, saya ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan Allah yang menghendakinya, dia tidak akan menjadi presiden. Maka kemudian saya bisa ambil kesimpulan bahwa jawaban dari Pak Jokowi ini benar-benar seperti mengisyaratkan sesuatu. Bahwa ketika dia tanya bahwa Bapak katanya, Bapak ini kalau bukan tanpa orang itu, Bapak tidak akan jadi presiden. Pak Jokowi jawab dengan, saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang kampung. Seolah-olah tidak terjawab, tapi sebenarnya sangat menjawab dengan arti yang tersirat, yang begitu dalam. Kembali kita tarik di mana Pak Jokowi mengatakan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang kampung. Kalau bukan karena Allah yang menghendaki, saya tidak bisa menjadi presiden. Karena hitung-hitungannya itu tidak dapat, tidak masuk akal. Bukan seorang ketua partai, bukan seorang yang mempunyai kekuatan dalam hal logistik, bukan memiliki darah, ningrat, dan sebagainya, teman-teman. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan jawaban dari Pak Jokowi mengatakan bahwa seolah-olah tersirat sebuah arti bahwa saya ini menjadi presiden bukan karena siapa-siapa. Saya ini orang kampung, saya ini orang biasa-biasa. Saya menjadi presiden karena Tuhan yang menghendaki. Ini luar biasa, teman-teman, ya. Ini Pak Jokowi penuh dengan bahasa yang benar-benar tersirat, yang kemudian kalau orang itu memahami jawaban-jawaban Pak Jokowi itu benar-benar sangat luar biasa, teman-teman, ya. Dan kemudian ketika ada perkataan yang mungkin sebagian orang pendukung Pak Jokowi marah terkait dengan pernyataan itu, Pak Jokowi jadi presiden negara makan hancur. Pak Jokowi mah santai aja jawabannya, ya. Rakyat yang menilai, ya. Masyarakat yang menilai. Dan ya, penilaian satu orang, sekalipun itu tokoh, itu tidak akan mempengaruhi penilaian seluruh rakyat Indonesia. Makanya kalau hari ini kita mendengar hal-hal yang begitu, perkataan-perkataan atau statement-statement yang begitu menyakitkan terhadap Pak Jokowi, santai saja. Karena Pak Jokowi juga orangnya santai kok. Nggak terlalu. Coba kalian lihat jawabannya, teman. Begitu sederhana tapi mengandung arti yang tersirat. Makanya teman-teman, kalian harus menantikan nih sebuah lagu yang sudah saya perdengarkan sebenarnya kepada kalian semua. Saya menciptakan sebuah lagu itu memang khusus terinspirasi dari Pak Jokowi. Dan sudah saya produksi musiknya, tinggal ini pengerjaan video klipnya tapi sedang saya garap, saya kerjakan. Saya melakukan segala sesuatunya sendiri, teman-teman, dari mulai memproduksi, ya, dan kemudian melakukan video klip. Saya pun melakukan segala sesuatunya sendiri sebagai bentuk penghormatan saya kepada beliau, kepada Bapak Jokowi. Ya, saya menciptakan sebuah lagu dengan judul Tenang Menyimpan Badai. Kita bisa melihat hari ini badai isu yang begitu kuat yang hari menerpa Pak Jokowi. Para pendukungnya sudah marah-marah, banyak yang protes. Tapi seorang Jokowi terlihat begitu tenang di tengah badai gelombang yang hari ini menyeret nama Pak Jokowi seperti tidak ada henti-hentinya, teman-teman. Ya, saya akan coba memutarkan lagu tersebut, Tenang Menyimpan Badai. Kita sama-sama dengarkan. Dan setiap liriknya ini benar-benar terinspirasi dari Bapak Joko Widodo, teman-teman. Pagi jatuh di bahumu pelan, seperti kabar yang teramat datang. Banyak lidah menabur luka, kau hanya tundukkan kepala, seolah angin yang lewat begitu saja. Ada malam yang panjang dan sunyi, terdengar doa mengalun sendu. Kau memilih tetap berdiri
Meski fitnah hancurkan hati karena cintamu terpatri untuk negeri. Bagai laut kau tenang menyimpan badai. Teduh tinggal di hatimu, kau maafkan dunia. Berkali-kali sudah kau mengampuni. Bagimu luka hanyalah debu yang jatuh lalu hilang di waktu. Oke teman-teman ya, nanti kalian nantikan saja lagunya akan segera saya rilis teman-teman dengan video klipnya. Video klipnya pun saya lakukan dengan spesial, yaitu ada beberapa tempat daerah yang kemudian saya take footage-nya untuk dibuat masukkan dalam video klip Tenang Menyimpan Badai. Benar-benar Pak Jokowi adalah sosok yang sangat menginspirasi teman-teman. Dari perbuatannya, dari keteduhannya teman-teman ya. Makanya dalam lirik tersebut, bagai laut kau tenang menyimpan badai. Teduh tinggal di hatimu, kau maafkan dunia. Berkali-kali Pak Jokowi disakiti, difitnah, tapi berkali-kali juga beliau mengampuni. Ya, bahkan orang yang begitu sangat keterlaluan saja seperti Rismon dimaafkan dan diampuni teman-teman. Itulah sikap negarawan yang sejati yang patut untuk kita sama-sama contoh. Yang dimana sebenarnya semakin kuat serangan terhadap Bapak, semakin kuat fitnahan dan tuduhan kepada Pak Jokowi, itu semakin membuat Jokowi ini dicintai oleh rakyatnya. Semakin Pak Jokowi banjir simpati rakyat. Ya, kita nanti sama-sama saksikan, nanti saya akan upload secara khusus di Vicky Himpong channel teman-teman ya. Dan juga saya mau kesempatan kali ini saya dikirimi baju teman-temannya sama Mbah Deka. Ini Deka Story ya nama channel YouTube-nya teman-teman, sebentar. Ini anggota YouTuber Nusantara yang baru, Deka Stories ya. Nah, ini yang kemarin viral, aku reaksi videonya. Nah, yang berjudul Gitaris Jadi Komisaris. Nah, ini Mbah Deka ya. Deka Stories nama channelnya, anggota YouTuber Nusantara yang baru. Saya introduce saja kepada kalian, perkenalkan. Ini Mbah Deka sekarang sudah menjadi anggota YouTuber Nusantara, yang dimana beliau menyampaikan kritikannya lewat lagu teman-teman ya, dan kemudian generate by AI video-videonya. Ini dia teman-teman ya. Kita sempat ketemu di acara YouTuber Nusantara, dan jika teman-teman mau mampir monggo. Ini Deka Stories, the new member YouTuber Nusantara. Ya, terima kasih ya Kakanda. Terima kasih untuk bajunya, saya sangat suka, sangat pas di badan. Oke teman-teman ya, saya pikir itulah, semoga video ini bisa mengedukasi kalian. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kalau kita menyikapi sesuatu yang datang terhadap diri kita, baik itu ujaran kebencian, fitnah, tanggapilah dengan santai. Gak usah terlalu responsif. Tanggapilah dulu dengan kepala dingin, agar supaya itu menunjukkan bahwa kita itu berada di kapasitas level yang berbeda dengan orang-orang yang hari ini baru kesentil sedikit langsung melapor teman-teman ya. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you guys, bye.